Halo guys, ketemu lagi dengan aku Uli di channel YouTubeku Uli Official. Guys, hari ini adalah bagian ketiga tentang Naaman dan sudah selesai ya guys ya. Tamat loh. Biar jangan kepanjangan dan gak bosan. Ntar kalian pikir kok Naaman terus sih? Naaman terus yang dibahas. Guys, masih ingat gak tentang bagaimana Naaman marah ketika Nabi Elisa menyuruh dia untuk mandi 7 kali di Sungai Yordan agar penyakit kustanya bisa disembuhkan. Guys, Naaman marah karena di dalam pemikirannya kan ini penyakit yang sangat berat dan tidak ada obatnya. Bahkan kemungkinan dia tuh sudah berobat banyak kepada orang pintar, kepada tabib-tabib, kepada orang berilmu, dan itu juga tidak bisa disembuhkan. Ketika dia mendengar perintah yang sangat sederhana ini, tentu dia menjadi marah karena di dalam pemikirannya paling enggak aku tuh disuruh berbuat sesuatu yang susah, sesuatu yang sukar, agar ketika penyakit ini disembuhkan, wah aku merasa bahwa oh iya ya, aku kan melakukan yang sukar, aku kan melakukan yang berat agar penyakit ini bisa sembuh. Nah itu guys yang ada di dalam pemikiran Naaman pada waktu itu ya guys ya. Nah guys, hal ini aku mau bandingkan dan aku mau sharingkan tentang keselamatan pada zaman ini. Guys, kalau orang diberikan dua pilihan dan ditanya gini, kamu mau masuk surga nggak? Mau, jawabannya. Pertama, syaratnya kamu terima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya dengan mulutmu dan percaya dengan hatimu bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Yang kedua, kamu harus melakukan yang begini, kamu harus melakukan yang begitu, kamu harus bertapa di gunung, mendapatkan wangsit agar kamu bisa kelak masuk surga. Dan kamu harus pokoknya melakukan yang susah-susah untuk bisa masuk surga. Nah guys, menurut kalian dari cara pertama dan cara kedua, mana yang paling banyak dipilih oleh orang-orang yang sangat ingin diselamatkan dan sangat ingin ketika Tuhan memanggil mereka, mereka bisa masuk ke surga? Betul, tepat sekali. Aku juga berpikiran seperti itu guys, bahwa cara kedualah yang akan paling banyak dipilih dan yang akan paling banyak mau dilakukan oleh orang. Mereka tidak pernah mau untuk mendapatkan perintah yang sangat sederhana, hanya dengan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka bisa diselamatkan. Karena mereka pikir itu terlalu gampang, itu terlalu mudah dan kayaknya nggak masuk akal. Bisa masuk surga tuh hanya dengan percaya kepada Tuhan Yesus gitu ya guys ya. Padahal guys, nanti aku mau sharingkan bahwa ketika kita percaya dan diselamatkan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, keselamatan itu tidak gampangan dan tidak murahan dan juga bukan suatu hal yang mudah untuk dilakukan. Sekarang kita kembali lagi guys. Nah guys, begitulah pemikiran orang di zaman ini guys ya. Mereka tuh berpikir gini, nggak mungkin lah Tuhan itu jadi manusia terus mati di kayu salib dan hanya dengan percaya kepada Dia terus diselamatkan deh. Ah nggak mungkin. Ada yang bilang nggak mungkin, ada yang sama sekali nggak percaya, ada yang heran, ada yang bingung, dan bahkan ada juga yang marah seperti Naaman guys. Karena mereka pikir ini pasti pengajaran yang nggak benar nih. Ini pasti sesuatu hal yang dibuat-buat dan ini pasti mengada-ada. Padahal guys, firman Tuhan dengan tegas mengatakan bahwa Tuhan Yesus Kristuslah jalan kepada surga. Dan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepadanya yang di dalamnya kita beroleh selamat, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan ini adalah kebenaran Injil guys, kebenaran firman Tuhan. Dan itu tidak bisa diubah oleh apapun, tidak bisa diutak-atik, tidak bisa diganti-ganti atau dipermainkan ya guys ya. Nah guys, kenapa hal ini adalah tidak bisa diganti-ganti atau diutak-atik? Karena firman Tuhan adalah Tuhan sendiri. Jadi guys, kalau ada orang yang berpikir bahwa mereka tuh bisa masuk surga karena mereka berusaha, apa aja usahanya? Ya misalnya melakukan kebaikan, nyumbang sana, nyumbang sini, memberikan uang yang banyak kepada tempat ibadah, panti asuhan, orang miskin, fakir, janda-janda, semuanya, pokoknya semua disumbang. Jadi mereka pikir kalau mereka banyak melakukan kebaikan, lebih banyak melakukan kebaikan, mereka pasti bisa akan masuk surga. Padahal guys, di dalam Yesaya dikatakan bahwa perbuatan baik kita adalah seperti pakaian yang kotor. Kenapa begitu guys? Karena standar kebaikan Tuhan berbeda dengan standar kebaikan manusia.
Tuhan itu kudus guys. Di dalam dirinya tidak ada dosa. Bahkan tidak ada bayangannya pun sedikit pun. Bayangkan ya guys ya, bayangannya aja tuh nggak ada bayangan dosa di dalam diri Tuhan. Jadi kalau ada orang yang berpendapat bahwa mereka bisa masuk surga karena kebaikan mereka, itu pasti salah besar. Dan bahkan juga kalau ada orang yang mengatakan bahwa dengan usaha untuk melakukan ini, mempersembahkan korban-korban, sehingga darahnya bisa menyelamatkan mereka, itu juga tidak benar. Juga karena karena aku orang beragama, taat melakukan perintah agama, itu juga tidak benar guys. Tidak ada yang benar satupun. Karena guys, kalau kita pikir gini ya guys ya, kalau surga bisa diatur-atur oleh manusia, misalnya kalau banyak berbuat kebaikan masuk surga, kalau melakukan perintah agama masuk surga, terus kalau kita melakukan usaha-usaha yang berat itu akan bisa masuk surga. Tidak guys, tidak seperti itu. Kalau surga bisa diatur-atur seperti itu, maka itu bukan surga namanya. Karena surga adalah tempat di mana Tuhan berdiam, Tuhan bertata, dan surga itu adalah milik Tuhan. Makanya ketika mau masuk ke dalam surga harus sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Dan kehendak Tuhan adalah setiap orang yang mau diselamatkan bertemu dengan Bapa di surga kelak itu hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Guys, bagi banyak orang berita Injil adalah berita kebodohan. Tetapi berita baiknya bagi kita adalah bahwa Allah mau menyelamatkan kita guys, yang percaya kepada berita keselamatan Injil itu, yang bagi orang yang hendak dibinasakan itu adalah berita kebodohan. Wow, luar biasa ya guys ya. Nah, dan lagi guys, aku juga mau kasih tahu bahwa kalau ada orang yang bilang, nggak mungkin lah Tuhan itu jadi manusia, mati, dan terus kita percaya kepada dia tuh kita bisa diselamatkan. Wah guys, kalau menurut aku terbalik. Justru sangat-sangat amat sangat mungkin kalau Tuhan menjadi manusia. Yang tidak mungkin adalah manusia menjadi Tuhan. Dan membuat peraturan-peraturan sendiri untuk bisa masuk surga. Itu yang gak mungkin dan itu yang paling gak benar guys. Nah jadi guys, kita yang ada di dalam Tuhan, yang sudah percaya dan menerima dia, dan menerima keselamatan itu guys, kita mesti bersyukur kepada Tuhan. Kita mesti berterima kasih. Karena anugerah keselamatan itu adalah kasih karunia. Itu adalah kebaikan Tuhan guys. Itu adalah kemurahan Tuhan di dalam hidup kita. Dan yang tadi lagi yang aku mau jelaskan bahwa berita keselamatan atau keselamatan itu guys, bukan sesuatu hal yang murahan, bukan sesuatu hal yang gampangan. Ketika seseorang percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka ia diselamatkan. Maka sejak saat itulah dia harus mengerjakan keselamatannya itu dengan takut dan gentar, dengan mata yang tertuju kepada Tuhan, dengan hati yang sepenuhnya mengandalkan Tuhan, dan hidup di dalam seluruh kebenaran firman Tuhan. Guys, ini tidak mudah dan ini tidak gampang. Tetapi kita tidak perlu khawatir. Roh Kudus yang ada di dalam kita, yang kita terima ketika kita percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus ialah yang akan bekerja di dalam kita, menguasai kita, dan kita izinkan dia berkarya dalam hidup kita, mengambil alih seluruh kehidupan kita, sehingga kita bisa mampu melakukan keselamatan yang sudah Tuhan berikan itu dengan benar, dengan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan dengan sepenuh hati kita, sepenuh hidup kita. Nah, begitu ya guys. Jadi kalau ada orang yang bilang bahwa keselamatan itu gampangan murahan, itu sama sekali gak benar. Dan bahwa gampang banget hanya terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu sudah langsung diselamatkan, itu benar. Tetapi tidak gampang untuk terus hidup di dalam keselamatan dan berjalan terus di dalam kehendak Tuhan. Itu membutuhkan suatu tekad yang kuat dan membutuhkan kerelaan hati untuk terus mau dipimpin oleh Roh Kudus agar kita bisa terus berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, tidak menyimpang ke kiri ataupun ke kanan, dan tetap hidup kita ada di dalam Tuhan. Sehingga kelak ketika kita dipanggil Tuhan, waktu kita habis, maka kita bisa bertemu dengan Tuhan dan bersama-sama dia dengan dalam kekekalan, dan keselamatan itu menjadi kenyataan di dalam hidup kita karena kita percaya menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan mengerjakan keselamatan kita selama waktu yang masih Tuhan berikan dengan takut dan gentar, dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Oke guys,
Semoga sharingku ini bermanfaat ya guys ya. Sampai bertemu lagi dengan aku Uli di channel YouTubeku Uli Official. Bersama hal-hal kecil di sekitar kita bisa merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. See you guys. Jesus bless you.